Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan yang diberikan pada kita, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, kembali kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Meskipun kami belum bisa bersama-sama ada di tengah kebersamaan jemaat di GKJ Sukoharjo di gereja, tapi kami sadar betul bahwa Tuhan memimpin langkah kami, sehingga kami mampu terus memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu bersama dengan keluarga terkasih kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam diri kami, mampu membukakan pikiran dan juga hati kami sehingga firman-Mu mampu menjadi terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-54. Yang demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada pertanyaan. Seberapa lamakah Bapak Ibu kita menjadi pengikut Kristus, secara spesifik menjadi seorang Kristen? Mungkin ada yang baru saja
atau mungkin sudah bertahun-tahun, ya. Atau juga mungkin bahkan sepanjang atau seumur hidup. Jadi sedari kecil memang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu terkasih, tentu saya mengerti bahwa banyak pengajaran-pengajaran kekristenan yang tidak mudah untuk bersama-sama kita pahami. Kadangkala menjadi sangat sulit sehingga kita tidak mengerti, tidak bisa merelevansikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mampu menyentuh hati kita. Misalnya pengajaran mengenai Tritunggal atau pengajaran mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah seperti dalam perikop ini. Ketika kita berbicara tentang Tritunggal, kerajaan Allah, kerajaan sorga, pasti yang ada dalam bayangan kita adalah suatu keadaan yang ideal, suatu yang jauh dan sesuatu yang sangat sulit. Sehingga kita menjadi sangat sulit juga untuk memaknainya dan merelevansikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi menarik bahwa pada pagi hari ini kita diajak bersama-sama mengerti dan belajar mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah melalui hal yang sangat sederhana, yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam perikop ini. Dalam perikop ini ada 5 perumpamaan yang diberikan oleh Yesus berkenaan dengan kerajaan sorga. Dan perumpamaan-perumpamaan ini menjadi perumpamaan yang sangat sederhana dan lekat dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang pertama dan yang kedua, Tuhan Yesus memfokuskannya pada suatu kegunaan atau fungsi. Jadi ada pohon sesawi dan ragi yang menjadi perumpamaannya. Pohon sesawi adalah tanaman yang unik sebab bijinya sangat kecil. Sedikit lebih besar dari butiran pasir di laut. Mungkin kalau kita bayangkan gitu ya, meskipun sedikit lebih besar tapi biji ini tetap saja kecil. Kalau kita mau membandingkan dengan butiran pasir yang begitu kecil. Nah, kan tetapi menjadi menarik bahwa pohon sesawi ini ketika tumbuh menjadi besar, ini mampu menjadi pohon yang tinggi dan kuat. Bahkan tingginya lebih dari 3-4 meter. Maka tentu ini menjadi hal yang sangat baik gitu ya. Karena perumpamaan ini mampu memberikan kita gambaran betapa uniknya pohon sesawi. Demikian pula ketika sudah besar, pohon ini mampu menjadi pohon yang kuat. Sehingga dikatakan tadi, lalu bisa memberikan fungsi bagi kehidupan makhluk lain. Bahkan burung-burung mampu bersarang di sana. Pohon sesawi yang dari kecil, bijinya mampu lalu menjadi pohon yang besar dan kuat, bahkan memberikan fungsi. Dalam terjemahan baru di Alkitab kita, menerjemahkan dengan kata bersarang. Itu artinya burung tidak hanya sekedar hinggap, tapi ia membuat tempat tinggal. Karena kenyamanan yang dirasakan, karena keamanan yang dirasakan, sehingga burung tersebut membuat sarang untuk tempatnya tinggal di pohon tersebut. Nah, barangkali Bapak Ibu terkasih, Yesus ingin menyoroti tentang suatu proses dan fungsi tadi. Proses yang dimaksud di sini adalah suatu pertumbuhan yang bermula dari kecil, namun akhirnya memberikan suatu fungsi yang baik. Suatu fungsi yang sangat berguna, yaitu menyediakan tempat tinggal bagi para burung untuk bersarang, bernaung dengan nyaman dan dengan aman. Demikian pula perumpamaan mengenai fungsi ini juga diperlihatkan Yesus melalui ragi. Kita mengetahui bahwa ragi menjadi bagian yang penting dalam pembuatan roti, sehingga roti tersebut mampu mengembang. Ini menjadi bagian yang penting karena roti adalah makanan pokok mereka kala itu. Sehingga keberadaan ragi ini menjadi bagian yang penting. Nah, Yesus memberikan perumpamaan mengenai pohon sesawi dan ragi yang difokuskan pada fungsinya. Hal ini menarik Bapak Ibu karena
Perumpamaan sederhana yang diberikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah ini mungkin ingin menyampaikan kepada kita bahwa jangan-jangan selama ini kita selalu mengandaikan kerajaan Allah atau kerajaan sorga sebagai sesuatu yang ideal, jauh dan muluk-muluk. Akan tetapi melalui gambaran mengenai biji sesawi, pohon sesawi, dan juga ragi, Yesus ingin menggambarkan sesuatu yang sederhana namun penuh dengan fungsi. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga adalah sesuatu yang sederhana, yang tentu lekat dengan kehidupan kita bersama. Dan tentu ini bisa kita wujudkan bersama-sama melalui penggambaran fungsi tadi. Kita mampu menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga melalui memberikan fungsi kepada yang lain. Nah, namun kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan bersama, memberikan fungsi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita diingatkan kembali bahwa menghadirkan kerajaan Allah menjadi hal yang sangat sederhana, memberikan fungsi sederhana dalam kehidupan sekitar kita. Sesederhana ketika kita memberikan pujian kepada pasangan kita misalnya. Sesederhana ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk memberikan semangat dan waktu kita untuk belajar bersama dengan anak-anak kita yang saat ini sedang bersekolah di rumah. Sesederhana kita mau menjaga relasi ucapan kita kepada orang-orang sekitar kita, terkhusus bagi orang yang mungkin kita tidak sukai. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Menjadi fungsi yang sederhana bagi kehidupan di sekitar kita, menjadi bagian yang bisa kita lakukan bersama. Sehingga ketika kita berfungsi, maka seperti biji sesawi tadi ya, dan juga ragi yang digambarkan oleh Yesus, bahwa dari kecil ketika kita melakukannya dengan terus-menerus, maka akan membawa perubahan yang besar. Ketika kita mau memberikan fungsi sederhana dalam kehidupan kita, maka akan membawa hal yang besar. Kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan akan kita rasakan bersama. Disitulah kerajaan Allah akan hadir. Dan ketika kita sudah mampu merasakan kerajaan Allah, yaitu ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan bersama, maka kita akan menjadi seorang yang menemukan harta dan mutiara tadi. Kita akan menjaganya, karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang penting. Maka kiranya Bapak Ibu, kita mampu memaknai bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah sesuatu yang sederhana. Dan kita mampu menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana kita mampu menghargai pasangan kita, membantu dan meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita, menjaga sikap kita, dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada minggu hari ini kami diingatkan kembali bahwa kerajaan sorga dan kerajaan Allah menjadi bagian yang sangat lekat dalam kehidupan kami. Bahwa kami juga mampu membawa kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami. Melalui fungsi-fungsi yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus mampu memberikan fungsi bagi orang-orang dalam kehidupan di sekitar kami. Sehingga kami mampu merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama di tengah keluarga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti peribadatan karena keterbatasan fisiknya. Tuhan mampukan, Tuhan jagai sehingga dalam setiap pemulihan dapat dilakukan dengan baik. Demikian kami berdoa bagi saudara-saudara kami terkhusus di Kabupaten Sukoharjo yang
positif corona. Tuhan kiranya memberkati dan membantu mereka dalam setiap proses pemulihannya. Tuhan berkati tim medis yang setia merawat. Tuhan berkati keluarga yang juga setia mendukung. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja kami GKJ Sukoharjo. Kegiatan-kegiatan, program-program yang mungkin dirancang dalam rangka pertumbuhan iman jemaat GKJ Sukoharjo di tengah pandemi ini kiranya dapat terus berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap majelis yang melayani GKJ Sukoharjo sehingga mampu terus melayani dengan semangat dan penuh dengan kebijaksanaan. Demikian pula Tuhan selalu berkati jemaat GKJ Sukoharjo dimanapun berada. Tuhan jaga kesehatan, Tuhan berikan rezeki, demikian pula kebahagiaan dan ketentraman di tengah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh ucapan syukur dan doa kami. Kalau kami juga akan melanjutkan peribadatan dan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.